Seorang gadis kecil di sebuah pulau lagi nungguin orang tuanya pulang. Pas mereka datang, mereka bawa bayi baru lahir. Ibunya bilang ke anaknya Mary untuk sambut adik barunya, Xion. Mary langsung seneng banget dan nyium adiknya, bikin Xion jadi heran. Dia terus ngenalin diri. Halo Xion, aku kakakmu. Bikin adiknya terpukau gitu. 3 tahun kemudian, Mary terlihat lari-lari semangat banget, sambil bilang kalau dia menang lomba. Xion, yang capek banget abis lomba, bilang kalau Mary cepet banget. Mary bangga jawab, ya iyalah, aku kan kakak. Ayah mereka datang, dan Mary nyambut dengan hangat. Ayahnya bilang dengan bangga kalau Mary selalu cerdas. Xion juga nyapa ayahnya, yang memuji dia karena bisa diandalkan. Tapi, Xion dengan rendah hati bilang kalau Mary yang lebih bisa dipercaya. Mary setuju sambil bercanda, tapi diam-diam dia berpikir kalau Xion emang bisa diandalkan. Dia kagum sama caranya bantu ibu mereka. Udah nggak ngompol lagi, dan kadang suka kelihatan mikir kayak orang dewasa, bikin Mary sedikit iri. Kemudian, Xion kelihatan lagi komat-kamit nyebutin mantra gitu. Mary kira dia lagi latihan buat teater dan ketawa inget adiknya yang dulu lucu banget. Pas makan malam, di saat suasana agak hening, Xion tiba-tiba nanya ke ayahnya, apa monster itu beneran ada? Ayahnya kaget sama pertanyaan itu, tapi bilang kalau monster emang ada. Dia ngingetin Xion untuk nggak pernah ninggalin pulau, dan pasti ibu mereka udah cerita soal betapa mematikan dan bahaya makhluk itu. Kalau Xion ketemu monster, dia harus kabur dan cari bantuan orang dewasa. Terus, Xion nanya lagi soal roh dan peri. Ayahnya bilang dia tahu kalau peri itu ada, tapi dia nggak tahu soal roh. Mary kelihatan kaget banget sama obrolan itu. Wajahnya penuh keheranan. Xion lanjut nanya soal keberadaan sihir, terutama kemampuan buat ngatur elemen kayak air, api, dan udara buat bikin sesuatu. Ayahnya, yang bingung, bilang dia belum pernah dengar yang kayak gitu, soal sihir. Mary jadi sedih ngelihat wajah adiknya yang kecewa dengar jawaban itu. Tapi, Xion tetap penasaran dan ngomong sendiri, mungkin aja sihir ada, walaupun ayahnya belum pernah dengar. Ayahnya mengakui kalau mungkin saja sihir itu ada, tapi dia juga nambahin kalau dia orang berpendidikan dan tahu banyak hal. Berdasarkan pengetahuannya, sihir bukanlah sesuatu yang umum diakui di antara orang kebanyakan. Dia terus nanya Xion dapat info tentang monster, peri, dan sihir dari mana. Xion diam, kayak nggak mau jawab. Kakaknya, Mary, mendekati dia dan nanya. Mary nanya ke Xion apakah dia baik-baik saja, soalnya dia kelihatan pucat. Xion bilang dia baik-baik aja, tapi wajahnya emang tampak kaget dan sedih. Sejak saat itu, dia nggak pernah lagi nyebut kata sihir. 3 tahun kemudian, Mary terlihat lagi berlatih dengan pedang kayu, sementara Xion nonton dengan bangga. Abis selesai berlatih, Mary duduk di sampingnya buat istirahat. Xion nanya kenapa dia berlatih keras banget. Mary jawab sebagai kakak yang lebih tua, dia pengen siap-siap kalau ada sesuatu yang terjadi, jadi dia bisa melindungi adiknya. Xion nanya dia dilindungi dari apa. Mary jelasin bisa aja dari monster, roh, atau ancaman lainnya. Dia meyakinkan Xion kalau itu adalah tugasnya sebagai kakak. Dia ngaku, meski kadang susah, dia senang berlatih karena itu bikin dia lebih kuat dan mampu menjaga Xion. Mary nambahin, meskipun dia nggak terlalu pintar, dia jago dalam aktivitas fisik. Xion akhirnya paham kenapa kakaknya selama ini berlatih dengan giat. Saat malam menjelang, Mary masih melanjutkan latihannya. Teman Mary datang dan komentarin betapa lamanya Mary berlatih. Heran kenapa dia nggak bosan-bosan. Mary mengabaikan komentar temannya dan ngajak dia untuk latih tanding. Tapi temannya nolak, bilang dia sudah terlalu capek abis bantu kakeknya. Temannya kemudian nanya tentang Xion, penasaran apakah dia masih di rumah dan belajar kayak biasa. Mary mengiyakan, dan temannya bilang kakak beradik itu benar-benar berbeda. Mary jadi ingat waktu Xion nanya tentang sihir, dan merasa yakin kalau dia belajar itu ada hubungannya sama pertanyaan-pertanyaan itu. Tiba-tiba, ada cahaya muncul di atas danau, bikin Mary dan temannya kaget banget. Keesokan harinya, Mary bawa Xion ke danau. Xion ragu, ngingetin kakaknya kalau ibu mereka udah bilang untuk nggak pergi terlalu jauh. Mary meyakinkan dia, bilang tempat itu aman dan Mary bilang ke Xion kalau tempat itu dekat dan nggak ada monster di sekitar. Saat malam mulai tiba, Xion ingetin kakaknya kalau ibu mereka pasti akan marah. Mary mengakui hal itu, tapi dia bilang menunggu itu akan sepadan. Tiba-tiba, cahaya itu muncul lagi, bikin Xion terkejut. Mary jelasin kalau bola-bola bercahaya ini selalu muncul setelah matahari terbenam. Tapi dia nggak tahu kenapa.
Xian penasaran nanya ke Mary, apakah orang tua mereka tahu tentang cahaya yang bersinar di danau itu. Mary bilang, dia udah nunjukin cahaya itu ke orang tua mereka pas pertama kali dia lihat. Tapi yang mengejutkan, mereka nggak bisa lihat apa-apa. Mary curhat kalau dia khawatir Xian juga nggak bisa lihat cahaya itu. Xian berspekulasi, mungkin hanya anak-anak yang bisa lihat cahaya ini. Tapi Mary nggak setuju. Dia jelasin kalau ada anak-anak yang sama sekali nggak bisa lihat cahaya itu. Sementara beberapa orang dewasa bisa. Selain itu, ada yang lihat cahaya itu sebagai bola yang utuh. Sementara yang lain, termasuk dia, cuma lihat cahaya itu berkedip dan memudar. Xian jadi sangat tertarik sama misteri ini. Mary setuju. Bilang betapa anehnya fenomena itu. Sampai dia membandingkannya dengan sihir. Dia ingetin Xion tentang perkataan dia sebelumnya tentang bikin sesuatu dengan cahaya, dan gimana dia ngerasa putus asa pas ayah mereka menolak ide itu. Xion, kaget Mary masih ingat, dengerin dia ngomong bahwa meskipun ingatannya nggak terlalu bagus, dia selalu nginget hal-hal yang penting buat Xion. Xion, terharu dengan kata kakaknya, kelihatan hampir mau nangis. Mary meyakinkannya, bilang mereka sebaiknya pulang aja. Xian ngucapin terima kasih untuk semua yang udah Mary lakuin buat dia. Mary tersenyum, bilang dia nggak lakuin itu buat terima kasih. Tapi karena dia pengen lihat Xian bahagia dan merasa lebih baik. Waktu dia nanya apakah Xian merasa lebih baik sekarang, Xian jawab dengan semangat. Keesokan paginya, Mary dan Xian buru-buru sarapan, bikin orang tua mereka kaget karena cepet banget selesainya, dan kembali ke danau. Kelelahan Xian terlihat jelas, bikin Mary menggoda dia tentang kurangnya olahraga dan aktivitas luar ruangan. Xion, yang terlalu capek buat berdebat, lebih milih fokus sama misi mereka. Mary nanya apa rencana selanjutnya, dan Xion jelasin kalau dia pengen menyelidiki bola-bola bercahaya itu lebih jauh untuk menemukan asal-usulnya. Mary usul mungkin cahaya itu datangnya dari danau itu sendiri. Tapi Xion bilang, cahaya itu bisa jadi berasal dari sesuatu yang ada di dalam danau. Dia bersikeras, mereka perlu menggali lebih dalam untuk menemukan kebenarannya. Mary ngaku dia nggak sepenuhnya paham, tapi dia percaya sama insting Xion dan pengen bantu dia mengungkap misteri ini. Penasaran tentang langkah selanjutnya, Mary nanya ke Xion apa yang perlu mereka lakukan. Xion mulai menjelaskan rencananya. Mereka punya 3 ember. Ember pertama bakal diisi dengan air, batu, dan pasir. Ember kedua dengan air dan tanaman. Dan ember ketiga dengan air dan ikan. Meskipun nggak sepenuhnya paham alasannya, Mary setuju buat ngikutin petunjuk Xion. Mereka kerjasama dan cepat-cepat ngisi 2 ember pertama. Tapi menangkap ikan untuk ember ketiga ternyata lebih sulit. Sambil berusaha menangkap ikan, tiba-tiba Xion ketawa, bikin perhatian Mary tertarik. Pas dia tanya kenapa, Xion bilang dia seneng banget punya kakak di sampingnya, dan makasih udah bantu dia. Mary meyakinkan Xion, bilang sebagai kakak, itu tanggung jawabnya buat ngebantu adiknya. Dia nambahin dengan nada bercanda bahwa dia punya waktu luang, jadi dia pengen lakuin ini sama Xion, dan ngaku juga penasaran. Kalau sihir beneran ada, dia pengen lihat sendiri. Xion janji, kalau dia pernah nemu sihir itu nyata, dia yang pertama kali bakal tahu. Akhirnya, Mary berhasil nangkap ikan, dan mereka hati-hati masukin ke ember. Saat mereka ngeliatin ikan yang berenang di dalam ember, teman Mary, Rose, muncul. Pas ngeliat Xion, Rose nanya apakah dia adiknya Mary. Mary mengiyakan. Mary ngenalin Xion ke Rose. Xion menyapa dia dengan sopan, dan Rose ngenalin dirinya dengan bangga. Saat Mary lihat sikap Rose, bilang ke Xion buat nggak terlalu memperhatikan kebanggaan Rose, nyebutnya sebagai cewek biasa. Rose, yang tersinggung, langsung protes sama kejujuran Mary, dan nanya mereka lagi ngapain. Mary jelasin kalau mereka lagi mancing, tapi Rose penasaran banget kenapa mereka milih danau ini. Mary jawab bahwa Xion yang tahu alasannya. Pas Rose nanya apakah itu ada hubungannya dengan bola-bola bercahaya, Xion mengiyakan kecurigaannya. Rose ngaku kalau dia juga sering lihat danau ini, tertarik sama cahaya yang bersinar. Waktu Xion nanya apakah dia punya info tentang bola-bola itu, Rose bilang dia cuma suka nonton bola-bola itu dan nggak tahu banyak tentang asal-usulnya. Saat matahari mulai terbenam, bola-bola bercahaya muncul lagi di atas danau. Tapi mereka nggak keluar dari ember yang udah disiapkan. Xion berspekulasi bahwa cahaya itu pasti datang dari sesuatu yang lain di dalam air. Rose komentar tentang betapa sulitnya mengungkap semua yang hidup di danau. Tapi Xion, yang penuh semangat buat menyelidiki lebih jauh,
memutuskan untuk masuk ke air. Mary ikut nyelam, pengen membantu. Di dalam air, Xion berhasil menangkap salah satu bola bercahaya dan merasa betapa hangatnya bola itu di tangannya. Mary ikut-ikutan, menggenggam salah satu cahaya itu juga. Tapi, pas Xion coba nyelam untuk menemukan sumber bola-bola itu, air danau yang gelap bikin dia nggak bisa lihat dengan jelas. Berdasarkan pengamatannya, Xion menyimpulkan bahwa bola-bola bercahaya itu pasti terkait dengan makhluk hidup, karena posisi mereka yang berubah menunjukkan adanya gerakan. Waktu Mary nanya bagaimana dia bisa yakin, Xion jelasin alasannya tentang mobilitas bola-bola itu. Mereka akhirnya keluar dari air, dan Xion mengungkapkan terima kasihnya ke Mary atas bantuannya. Mary mengabaikan ucapan terima kasih itu, ngingetin dia bahwa ngebantu itu udah jadi bagian dari keluarga. Gak lama setelah itu, Rose berhasil nangkap ikan lagi, kali ini betina, dan ngasih tahu betapa sulitnya, soalnya ikan betina cenderung tinggal di air yang lebih dalam. Pas mereka masukin ikan betina ke dalam ember bareng ikan jantan, bola-bola bercahaya mulai muncul di dalam air. Xion yang lihat itu langsung nyadar akan kebenarannya. Ternyata bola-bola bercahaya itu terkait sama perilaku kawin ikan. Penasaran, Mary nanya apa itu perilaku kawin. Rose jelasin bahwa itu adalah cara ikan jantan ngungkapin perasaannya ke ikan betin sebagai bagian dari memulai keluarga. Mary, dengan cara polos dan tulusnya, bilang bahwa dia bakal menikahi Xion pas mereka gede nanti. Tapi, Xion langsung kelihatan kesal, dan dengan tegas bilang bahwa saudara tidak boleh menikah. Keesokan harinya, Mary jadi bingung setelah ibunya marahin dia. Mary merasa bingung karena ibunya marah padanya karena bilang dia ingin menikahi Xion. Dia berbalik ke Xion, nyari penghiburan, dan nanya apakah ucapannya benar-benar salah. Dia jelasin bahwa yang dia inginkan hanyalah bisa bersama Xion selamanya. Xion menghiburnya, pelan-pelan bilang kalau mereka nggak perlu menikah untuk tetap bersama, karena mereka udah jadi keluarga. Tapi, Mary memunculkan kekhawatirannya, bilang bahwa suatu saat, mereka pasti akan menikahi orang lain, dan pada akhirnya pergi masing-masing. Dengan tegas, Xion berjanji bahwa dia tidak akan melakukan itu, dan bersumpah untuk selalu berada di sampingnya. Mary, meski skeptis tentang bagaimana sulitnya hal itu, sangat terharu dengan keteguhan hati Xion. Xion meyakinkan dia bahwa dia akan menepati janjinya, karena Mary sangat penting bagi dia, dan dia memeluknya dengan erat. Mary, yang sangat terharu dengan kata-katanya, mulai menangis. Di saat itu, tubuh Xion tiba-tiba memancarkan cahaya bercahaya. Dia terkejut dan dengan penuh rasa ingin tahu, mulai berspekulasi bahwa sihir. Energi dari bola-bola bercahaya yang mereka sentuh, entah bagaimana sudah meninggalkan jejak di dirinya. Dia menjelaskan bahwa ikatan yang kuat dan pernyataan tulusnya untuk tidak pernah meninggalkan Mary itu sangat kuat, sehingga memicu reaksi ajaib ini. Merasa malu dan tidak bisa memproses situasi yang membingungkan itu, Mary langsung pergi dengan panik. Sementara Xion merenungkan kejadian luar biasa itu, dia sampai pada kesimpulan yang dalam. Sihir belum ada di dunia mereka karena belum ada yang menemukan cara untuk menciptakannya. Didorong oleh tekad, Xion berjanji bahwa di dunia ini, tempat dia terlahir kembali, dia akan menjadi orang yang menciptakan sihir dan menghidupkannya.